Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini atau pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis uji statistik regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Di sini untuk data simulasi yang kita gunakan ini sama dengan data pada simulasi Excel sebelumnya ya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video mengenai analisis regresi sederhana menggunakan Microsoft Excel, saya sarankan untuk kalian untuk menonton video sebelumnya ya, atau video itu. Bagi yang telah menonton, saya langsung saja ya pada simulasi ini. Oke, pada kegiatan ini tahapan awal yang kita selalu lakukan adalah terlebih dahulu membuat hipotesis ya, hipotesis untuk analisis statistik ini. Hipotesis, oke. Tesisnya seperti ini. Seperti ini. Untuk hipotesis 0, di sini tidak ada pengaruh yang signifikan dari biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada atau terdapat pengaruh signifikan biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Oke, untuk uji statistik atau untuk simbolisnya secara matematis dituliskan bahwa beta 1 atau koefisien dari X1 ini nilainya sama dengan 0. Kemudian hipotesis berikutnya beta 1 tidak sama dengan 0. Oke, di sini kita akan melihat bahwa ada pengaruh ya biaya produksi terhadap model regresi yang akan kita peroleh atau yang akan kita estimasi. Oke. Sementara hipotesis 0 di sini dikatakan bahwa ada pengaruhnya ya, beta satunya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita membuat hipotesis, maka langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik. Oke, bagaimana uji statistik yang kita gunakan? Jadi pertama kita copy dulu nilai dari XY ini atau nilai produksi dan volume penjualan. Kita copy, kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Pada data view ya, kita paste di sini nilai-nilai yang ada. Tentunya ini belum berubah. Jadi untuk mengubah ini dan memperbaiki ya, merapikan data, kita masuk ke variabel view. Di sini adalah X, ini adalah Y, numerik, width-nya 8. Ini kita kurangi jadi 0. Ini juga kita ubah jadi 0. Jadi ini untuk X tadi itu adalah biaya produksi, sementara Y itu adalah volume penjualan produk ya, volume penjualan saja. Oke, untuk ini kita ubah ke scale. Ingat, untuk regresi sederhana kita menggunakan variabel interval dan rasio ya. Selanjutnya jika dirasa sudah jika penamaan variabel ini sudah sebagaimana mestinya, maka kita kembali ke data view untuk melihat data yang kita akan analisis. Di sini ada X biaya produksi, kemudian ini volume penjualan ya untuk Y. Selanjutnya untuk analisisnya, maka kita masuk ke menu analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Selanjutnya biaya produksi ini merupakan variabel independen atau X, sementara volume penjualan ini adalah Y. Oke. Selanjutnya untuk bagian yang lain tidak perlu diubah, langsung saja kita okekan. Akan muncul akan muncul beberapa tabel ya. Namun tabel yang kita butuhkan untuk analisis regresi sederhana itu ada 3, yakni model summary, model ANOVA untuk uji model, dan koefisien untuk uji keberartian variabelnya ya, atau uji parsial. Sekarang kita kopinya kopi spesial ya. Kopi spesial, kita pilih image. Ingat, ini untuk mempertahankan saja ya. Jika kalian ingin mengubah tabelnya nanti, ini bisa kalian pilih RTF.
Oke, sekarang kita kan. Setelah itu kita masuk ke lembar kerja Excel. Oke, kita paste di sini. Oke, di paste. Oke, kita tarik ke atas, kita agak besarkan dikit ya. Iya. Oke, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Ini ada banyak ya. Yang perlu diperhatikan adalah model regresinya. Model regresi ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah koefisien dari B0 atau konstan. Ini adalah koefisien dari beta 1. Oke. Kemudian ini nilai korelasinya, ada R square atau determinasinya. Kemudian ini untuk menguji goodness of fit ataukah kesesuaian model yang kita buat nanti. Kemudian ini signifikansi atau nilai T untuk masing-masing B, beta 0 dan beta 1. Oke, sebagaimana uji sebelumnya, jadi langkah pertama yaitu adalah menentukan B0 dan B1 ya. B0 dan B1 untuk menentukan nanti model regresinya. Jadi B0 ini diperoleh dari sini tabel koefisien. B0 itu adalah nilai konstan ya. Nilainya adalah ini 4,961. 4,961. Sementara beta 1 itu adalah 2,064. Jadi tidak perlu menggunakan banyak perhitungan lagi ya. Setelah itu kita buat modelnya. Jadi modelnya ini kita buatkan ini ya, kita buat equation saja supaya lebih bagus. Oke. Jadi kita bisa buat di sini, kita ketik. Jadi Ytopi ya, Ytopi. Ini Ytopi ini nilainya sama dengan sama dengan beta 0 nya itu adalah 4,961. Ini karena positif untuk beta 1 nya, berarti ini ditambah dengan ditambah dengan 2,064 X1. Oke, seperti ini. Jadi model estimasi regresi atau hubungan kedua variabel ini bisa dituliskan dalam bentuk ini berdasarkan nilai B0 dan B1 yang kita peroleh. Oke. Nah, selanjutnya setelah model kita peroleh, model estimasi regresinya ya kita peroleh, maka kita lakukan uji signifikansi ya. Signifikansi. Oke. Uji signifikansi apa yang perlu diperhatikan? Di sini ada dua uji yang harus kita lakukan untuk signifikansinya ya. Yang pertama adalah uji modelnya, kemudian yang kedua adalah menguji hipotesisnya. Perhatikan untuk model, di sini kita akan melihat nilai signifikansi dari tabel ANOVA ya. Dari tabel ANOVA ini yang diperlukan adalah p-value dari nilai f-nya. Di sini kita tidak perlu menggunakan nilai f hitung lagi. Namun yang diperlukan adalah nilai p-value. Jadi di sini kita tulis nilai p-value. Value-nya sama dengan 0,0001 ya. Kemudian sementara nilai signifikansi alfa yang kita gunakan itu nilainya adalah 5% ya. Oke, ini nilainya 5% atau sama dengan 0,05. Oke, bagaimana kriterianya? Kurang lebih kriterianya seperti ini.
kriteria penerimaan H0. Oke, atau saya tulis langsung ya. Oke, jika p-value kurang dari signifikansi alfa yang dimaksud ya, yang ini. Oke, signifikansi alfa jika p-value ini kurang daripada signifikansi alfa, maka model nyatakan layak atau baik. Oke, dalam kurung memenuhi goodness of fit. Oke, ini istilah untuk model ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dari hasil perhitungan ANOVA, tabel ANOVA ini kita peroleh bahwa p-value-nya 0,00, sementara signifikansi yang kita gunakan 5%, artinya p-value ini kurang dari signifikansi alfa. Ini berarti model regresi yang diperoleh pada perhitungan ini layak atau baik. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji model, kita melakukan uji berikutnya adalah uji hipotesis di awal tadi ya. Uji signifikansi, uji parsial ya, biasa ditulis dengan uji parsial. Oke, uji parsial di sini ini juga memperhatikan dua yang sama saja dengan ini, p-value dan signifikansi. Saya copy. Oke, untuk p-value-nya kita perhatikan, untuk p-value yang dibaca pada kolom ini adalah pada bagian tabel koefisien, terkhusus untuk biaya produksi ya, yang ini biaya produksi. Ini kita lihat signifikansinya adalah ini 0,000, jadi kita tulis 0,0001, sementara signifikansi yang kita gunakan ini sama saja ya, 5%, atau nilainya sama dengan 0,005, jadi 0,05. Oke, untuk kriteria penerimaan H0 itu sama saja. Kriteria penerimaan H0 itu sama saja dengan analisis sebelumnya. Oke, jika p-value-nya kurang daripada signifikansi alfa, maka kita akan menerima H0. Oke, sekarang kita lihat. Oke, di sini dikatakan bahwa H0 diterima jika p-value-nya lebih dari signifikansi atau alfa yang kita gunakan. Oke, sekarang kita lihat bahwa nilai signifikansi pada p-value ya, p-value yang kita peroleh itu nilainya 0,00, artinya nilainya kurang dari signifikansi alfa. Oke, artinya di sini H0 ditolak. Nah, sekarang setelah kita menentukan ini semua, uji parsial, uji model, maka berikutnya adalah kita tentukan estimasi beberapa nilai ya. Kita estimasi beberapa nilai, ada nilai R atau nilai korelasinya berapa. Ini diperoleh dari tabel yang paling atas tadi. Nilai R-nya adalah 0,972, sementara koefisien determinasi atau R square-nya itu adalah 0,944. Oke. Terakhir, setelah kita melakukan uji signifikansi model, uji parsial, uji
dan mengestimasi berapa nilai korelasi dan koefisien determinasi. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Oke, kesimpulannya seperti apa? Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Saya naikkan sedikit. Saya paste aja ya dari bagian sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi berdasarkan analisis yang kita lakukan, dapat diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan ya. Terdapat pengaruh signifikan dari kriteria pengujian uji parsial ini. Dari biaya produksi terhadap volume penjualan produk. Estimasi persamaan regresi ini yang di pengaruh biaya produksi terhadap volume penjualan adalah sebagai berikut. Yaitu Pi adalah 0,4974. Oke, seperti ini ya. 974. Sorry, di sini agak berbeda dikit. Ini cuma pembulatan ya. Kita ubah 961. Oke, ini cuma pembulatan maka nilainya agak lebih ini. Kemudian 0,4961 ditambah 2,064 X1. Oke. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit biaya produksi akan meningkatkan volume penjualan sebesar koefisien dari X1 ini, yakni 2,064 satuan. Selain itu, biaya produksi memiliki sumbangan pengaruh yang besar terhadap perubahan peningkatan volume penjualan. Oke, ini terkait dengan koefisien determinasi. Nilainya sebesar 94,4%. Sementara selebihnya atau 5,6% berasal dari variabelnya. Kalau ditinjau dari korelasi atau hubungan X dan Y ini termasuk dalam kategori hubungan positif yang kuat ya, seperti itu. Oke, inilah beberapa perhitungan ataukah uji statistik yang bisa kita gunakan untuk analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Oke, saya pikir demikian. Saya pikir cukup. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan komentar pada kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.